Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Septiana Eka dalam podcast Malang Live. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Pak Umar Ghazali, Guru Public Speaking SD Unggulan Permata Jingga, dan juga Al-Fatih, Siswa Public Speaking SD Unggulan Permata Jingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Umar dan Kak Fatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Sapa dulu dong Tribuners yang ada di rumah. Hai Tribuners. Oke, ngomong-ngomong nih Pak Umar dan Dek Fatih ya, tadi kan sudah berkunjung ke kantor Tribun News atau Surya Malang ya. Nah, ngapain aja nih berkunjung ke kantor Tribun untuk Dek Fatih? Jadi tadi saat saya sudah berkunjung ke Tribun News ini, saya merasa saya itu diajarkan cara jurnalistik dan bagaimana Tribun News ini bekerja di berbagai daerah di Indonesia. Saya juga belajar tips-tips cara berjurnalistik dan cara membawa berita. Pada kesempatan kali ini juga saya bisa membawakan berita langsung di studio Tribun News. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Umar. Ya, baik. Tadi sebenarnya anak-anak itu terlihat antusias ya Kak ya kesini ya. Karena jujur saja kami dari pengampu public speaking itu sudah menjanjikan anak-anak itu sudah dari 3 bulan lalu gitu. 3 bulan yang lalu. Iya, 3 bulan yang lalu sudah kami janjikan gitu. Tapi qadarullah karena memang banyak kegiatan di sekolah, baru hari ini menyempatkan untuk datang ke sini gitu. Dan anak-anak tadi responnya sangat antusias. Pak, kita ke Tribun News jam berapa? Padahal itu masih jam 10. Masih Kak. jam 10 iya, tapi sudah nanya-nanya. bener. Karena memang excited gitu loh Kak gitu. Akhirnya jam 12 tadi alhamdulillah sambutannya sangat positif untuk anak-anak ya Kak ya. Apalagi melihat kantornya itu sangat lengkap gitu Kak. lengkap banget. Iya, benar. Nah, tapi kenapa sih memilih Tribun gitu Iya. sebagai media pembelajaran adik-adik? Kalau dari kami memang mempertimbangkan jarak ya Kak ya gitu. Karena jaraknya yang pertama lebih dekat. Yang kedua, setelah kami kulik-kulik ternyata Tribun News itu bisa mengolah data atau informasinya itu secara lengkap dan detail gitu. Jadi kami mempertimbangkan untuk ke Tribun News gitu. Berarti tentang kelengkapan fasilitasnya lengkap, makanya SD Permata Jingga ini berkunjung ke Tribun News seperti betul, itu. Kak, Nah, ya. untuk Dek Fatih nih, tadi katanya sudah belajar membaca berita ya. Gimana rasanya baca berita itu? Pertama-tama pas membaca berita itu rasanya kayak sedikit grogi, tapi akhirnya tahu kalau membaca berita biar bagus itu harus percaya diri dan memahami apa isi berita tersebut. Jadi menurut saya jika membaca berita itu harus percaya diri, tenang dan jangan grogi. Karena menurut saya jika membawakan berita dengan grogi atau terburu-buru malah membuat berita itu sendiri jelek. Oke, berarti harus percaya diri Iya, ya, harus percaya tenang diri. seperti itu untuk membacakan berita Iya. di depan halayak seperti itu ya. Apalagi di depan kamera gitu kan ya. Sedikit grogi gak sih? Sedikit grogi. Sedikit grogi ya. Tadi belibet gak sih ngomongnya? Sedikit belibet, mungkin karena ritmenya terlalu cepat buat saya. Kalau mungkin buat yang lain udah biasa gitu membawakan berita. Tapi ini pertama kali ya baca berita? Iya, pertama kali baca Praktek berita. Oke. Nah, kan ini kan Dek Fatih kan sudah belajar nih membaca berita. Suatu hari nanti ada keinginan menjadi jurnalis gak? Sebenarnya awal cita-cita aku tuh bukan jurnalis. Apa? Pengusaha. Oh, pengusaha. Pengusaha apa tuh? Pengusaha elektronik. Oh, pengusaha elektronik. Tapi suatu hari nanti kepikiran nggak? Duh, aku pengen jadi jurnalis nih, kayak gitu. Tapi karena menurutku jurnalis dan public speaking itu adalah kelebihanku sendiri. Mungkin kadang-kadang aku bakal pertimbangin bakal jadi jurnalis atau bahkan jadi penulis gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dikasih kesempatan untuk wawancara nih, kira-kira Dek Fatih ini pengen wawancara siapa? Wawancara presiden. Presiden Pak Prabowo Subianto. Iya.
Atau mungkin kan nanti sudah besar bisa jadi presidennya sudah beda. Oke, ya berarti keinginan Fatih ini pengen wawancara Pak Presiden Prabowo Subianto ya. Iya. Oke. Sama mungkin orang-orang terkenal lainnya. Orang-orang terkenal Dan lainnya. mungkin bisa go internasional Oke, gitu go ya internasional ya. wawancaranya. Oke. Nah, untuk Pak Umar sendiri nih Pak, apakah kegiatan kunjungan ke Tribun ini merupakan media pembelajaran atau matkul atau kegiatan ekstrakurikuler seperti itu Pak? Oke, kalau kunjungan ini sebenarnya termasuk dalam ekstrakurikuler ya Kak ya gitu. Jadi ketika anak-anak berkumpul dalam satu klub yang sama dan bergabung dalam interest yang sama gitu, kita bisa mengiringnya lebih mudah gitu. Jadi masuknya memang ke ekstrakurikuler. Oke. Gitu. Tapi sebenarnya untuk kelas 456 kan yang tergabung dalam klub ini kelas 456 itu sudah diajarkan basic-basic jurnalistik. Oh, gitu. dasar-dasarnya dulu ya Pak Iya, ya. benar, seperti menulis berita, seperti merangkum informasi dari berita gitu Kak. Oke, tapi biasanya. kegiatan kayak kunjungan media itu rutin digelar atau ada jadwal khusus? Kalau dari kami klubnya itu pasti ada Kak, ada maksimal 1 kali dalam 1 tahun. Oh, 1 kali Yeay. dalam 1 tahun Iya, gitu ya. betul. Kalau untuk tahun kemarin kemana? Tahun kemarin itu ke perpustakaan Oh, Bapak ke Ibu, perpustakaan. ya, Gitu kunjungannya. Ya, Berarti kunjungannya, beda-beda betul. ya, Pak? Beda-beda Kak. Oke. Tuh. Nah, tadi kan anak-anak terlihat antusias Iya, ya. Saya benar. juga lihat gitu kan, Bener, aktif Kak. bertanya dan Iya. juga aktif untuk praktek baca berita gitu. Nah, menurut Pak Umar sendiri nih, seberapa penting sih literasi media dikenalkan sejak masa SD? Wah, itu sangat penting sih Kak ya. Karena sekarang semuanya sudah serba digital. Kita sudah tidak bisa memaksa anak-anak untuk membaca buku sebenarnya ya. Dan biasanya kita itu mengarahkan anak-anak untuk membaca melalui digital. Iya, gitu, karena ya. semua sekarang serba Iya, digital serba ya, digital Pak. lah Kak ya, benar. Jadi nggak harus koran fisik sebenarnya. Buku bahkan novel yang digital juga boleh Ada. gitu. Koran sekarang ada e-paper digital. Ada. Oh iya, Harian benar-benar. Surya Iya, ada. benar. Bahkan sekarang buku-buku di perpus kita nggak harus pinjam fisiknya gitu Iya. Kak. Kita bisa pinjam di Ipusnas gitu. Nah, kami ya rencananya ingin mendorong anak-anak untuk melakukan kegiatan literasi ini sedari dini mungkin, entah itu dari buku fisik atau buku digital gitu, karena memang sekarang itu mengambil informasi sangat penting ya Kak ya, untuk kelanjutan mereka selanjutnya gitu. Iya, berarti betul. informasi itu penting ya, Iya, Pak ya. benar. Oke, nah gitu. menurut Pak Umar, bagaimana peran sekolah dalam mengenalkan dunia jurnalistik atau media kepada para siswa dan siswi? Kalau perannya itu pasti sangat fundamental ya Kak ya, sangat penting banget ya. Apalagi kita setiap hari dicekoki sama buku pelajaran. Nah, jadi memang harus diajarkan dari sekolah memang gitu. Kalau dari rumah juga penting, cuman memang penguatannya di sekolah gitu. Tapi kita tetap butuh peran guru yang sangat ekstra. Karena kan sekarang ini ya Kak ya, banyak anak-anak itu sudah mulai kecanduan game, Iya, benar. kecanduan video-video TikTok gitu ya, yang akhirnya menguras attention span-nya mereka gitu. Jadi kita ingin menguatkan literasinya mereka di sekolah. Sejak dini gitu. itu, dimulai dari sekolah. Betul. Oke, nah siapa? Fatih. Fatih. Iya, Dek Fatih. Nah, kalau misalkan di dunia jurnalistik itu kan banyak bidangnya, ada menulis, baca berita, dan lain-lain gitu ya. Nah, Fatih lebih tertarik kemana? Kalau aku lebih suka menulis dulu, lalu membaca berita. Atau mungkin kadang-kadang buat jurnal gitu ya, hari ini makan apa, ada kegiatan apa gitu. Tapi kalau aku sendiri memang lebih suka baca langsung di depan umum gitu, atau depan orang-orang. Karena untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan kelebihanku dalam berbicara di depan umum, seperti itu. Kalau untuk membaca dalam jurnalistik, aku juga suka kadang-kadang tuh membaca buku lalu menulis bagaimana inti dalam isi ceritanya. Dalam sekolah juga waktu itu ada pelajaran bahasa Indonesia, aku juga disuruh membaca buku lalu menulis inti ceritanya. Dan menurut aku itu adalah salah satu kegiatan literasi yang menyenangkan dan memiliki banyak manfaat. Oke, nah terakhir nih, kesan untuk Fatih saat berkunjung ke media Tribun tuh apa? Mungkin karena aku baru pertama kali, aku tuh kayak sedikit excited banget gitu kan datang ke sini, kayak wow gitu, baru pertama kali datang. Karena Bisa tidur gak semalam? bisa dan aku tuh kayak benar-benar nggak bisa
nahan gitu, pengen banget langsung Pengen banget kesini. cepet-cepet ke Tribun Iya. gitu ya. Apalagi kan waktu itu katanya setelah project podcast kan ada rencana field trip ke sini. Oh. Jadi Tuh udah kan, excited Kak, dari benar. dulu, udah excited dari dulu. Gitu. Berarti antusias banget Antusias ya banget, Pak ya. Kak, betul. Nah untuk Pak Umar sendiri kesannya saat berkunjung ke Tribun apa Pak? Positif banget sih Positif Kak. ya. Iya, ilmu-ilmu yang diberikan juga waduh sangat banyak Kak. Karena kan kalau dari kami itu memang terbatas ya Kak ya. Karena memang kami mengajarkan sebagai guru gitu. Sedangkan kalau sekarang kan memang observasi langsung. Kita bisa belajar langsung dari Kak Eka gitu. Bagaimana cara membaca berita dari prompter gitu. Saya saja mungkin belum tentu bisa loh Kak tadi membaca dari prompter. Keren sih Kak Eka. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ya. Umar dan Dek Fatih ya Ya. atas waktu dan kesempatannya telah berkunjung ke Tribun Jatim atau suryamalang.com. Baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan Al-Fatih. Dan Pak Umar. pamit undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.